Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Etika Profesi. Pertemuan kali ini kita masih membahas tentang topik etika diri, yaitu etika berbusana. Di mana etika berbusana ternyata mempunyai peranan yang penting dalam dunia profesi. Berbusana dapat mencerminkan jati diri kita karena berbusana adalah cerminan dari diri seseorang. Cara berbusana bagi sebagian orang itu dianggap sebagai salah satu cara untuk menghargai dirinya sendiri. Meskipun ambil contoh kita punya sedikit busana di lemari kita, namun itu tidak jadi masalah karena ada strategi mix and match yang bisa menjadi alternatif bagi kita untuk selalu tampil beda dan tampil menarik di depan orang lain. How did you look as a professional? Pertama, kita harus memperhatikan kesan seseorang, kesan orang lain terhadap kita. Apa sih yang mereka lihat dari kita? Oleh karena itu kita harus mempersiapkan first impression yang baik, ya, kesan pertama yang baik. Kemudian seseorang yang dituntut profesional khususnya di bidang perhotelan dan pariwisata, kita juga harus bisa berbusana selayaknya seorang profesional. Kemudian penampilan yang baik itu akan menghasilkan citra diri kita yang baik. Dengan citra diri yang baik akan menjadi salah satu alat komunikasi yang akan menjelaskan kepada orang lain siapa diri kita sebenarnya, apa posisi kita, dan bagaimana pengetahuan serta kompetensi yang kita miliki. Ya, penampilan di lingkungan kerja contohnya menekankan pada bagaimana kita bisa memadupadankan busana yang kita gunakan sesuai dengan formalitas acara dan budaya dari perusahaan. Secara umum, ada tata cara berbusana yang baik. Yang pertama, kita harus memenuhi 3S: sederhana, serasi, dan juga sopan. Yang kedua, kita harus memperhatikan tata rias, tata rambut, sepatu, milineris, dan aksesoris. Yang ketiga, sesuaikan dengan waktu, acara, dan tempat acara yang akan kita kunjungi. Yang keempat, kita harus mengenali kelebihan dan kekurangan tubuh kita. Kita bisa tanya kepada keluarga kita bisa tanya ke sahabat-sahabat kita. Yang kelima adalah kita harus bisa menyesuaikan dengan umur, profesi, dan juga status sosial kita. Yang terakhir adalah menyesuaikan dengan kepribadian. Penerapan etika dalam berbusana ternyata sangat penting. Kita harus menutup aurat. Aurat itu adalah sesuatu yang kalau dilihat dan kita lihat itu terasa malu. Yang kedua, sesuaikan dengan tujuan. Apa sih tujuan kita memakai busana ini? Situasinya seperti apa? Kemudian kondisi lingkungan yang akan kita kunjungi itu seperti apa? Yang ketiga, kita harus bisa merapikan, membersihkan agar tetap dalam keadaan sehat. Selanjutnya, tidak mengganggu orang lain, khususnya di pandangan mereka. Dan yang kelima adalah busana yang kita gunakan itu tidak melanggar hukum negara dan juga hukum agama. Etika berbusana untuk wanita. Kategori busana bagi wanita, pertama ada busana mutlak, yaitu pakaian yang terdiri dari pakaian luar dan juga, pakaian dalam. Kemudian ada milineris, yaitu barang-barang yang kita gunakan untuk melengkapi busana, jadi dia bermanfaat. Kemudian ada aksesoris. Nah, aksesorisnya adalah barang-barang yang fungsinya adalah untuk melengkapi dan menghiasi busana dan juga milineris. Busana menurut acara dan tempat, ini bagi wanita, ada busana rumah, kemudian ada busana kerja, ada busana pesta, ada busana rekreasi, dan busana olahraga. Poinnya adalah setiap acara dan tempat punya busananya masing-masing, sehingga kita bisa sesuaikan, kita bisa mempersiapkan busana kita agar sesuai dengan acara dan tempat yang akan kita kunjungi. Sepatu kerja, sepasang sepatu kulit yang berwarna hitam atau coklat, kemudian sepatu itu harus menutupi jari kaki dan juga tumit. Hak sepatu minimal 3 cm, maksimal 7 cm, dan sepatu itu harus tetap dijaga kebersihan dan dipoles dengan baik. Rambut, ini beberapa contoh model rambut bagi wanita. Etika berbusana bagi pria. Contoh-contoh busana yang biasa digunakan oleh pria dalam profesinya, ya, ada yang casual, ada yang formal. Kemudian ini sepatunya pantopel, ya, kebanyakan pantopel. Kemudian gaya rambutnya, ada gaya rambut yang tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Ada yang gondrong, ada yang ketiga itu terlihat dia tidak beraturan tapi tetap rapi. Kemudian ada yang pendek. Tipe busana kerja dalam etika berbusana, pertama ada tipe yang tradisional, ada tipe yang kontemporer, tipe bridge, tipe modis, dan trendy. Pertama, tipe tradisional adalah tipe formal atau tipe biasa. Nah, tipe busana ini digunakan untuk menampilkan kesan mapan. Mapan di sini maksudnya adalah mapan dalam pekerjaan kita. Dapat digunakan oleh mereka yang bekerja di bidang pemerintahan, PNS maupun non-PNS, kemudian perbankan, asuransi, perusahaan komputer, dan lain-lain. Tipe yang kedua yaitu tipe kontemporer. Tipe ini lebih menampilkan kesan dinamis, ya, baik digunakan oleh mereka yang bekerja di bidang periklanan atau advertising, perusahaan telekomunikasi, developer maupun dealer mobil. Tipe bridge ini merupakan tipe gabungan antara tipe yang tradisional dengan tipe kontemporer karena dia lebih menampilkan kesan dinamis dan juga mapan secara bersamaan. Ya, biasanya digunakan oleh mereka yang bekerja di bidang jasa
usaha transportasi, di bidang manufaktur, konstruksi, dan kesemuanya biasanya berkaitan dengan pekerjaan lapangan. Tipe modis dan trendy. Nah, ini biasanya tipe berbusana yang lebih menampilkan kesan fashion forward. Bisa digunakan oleh mereka yang kerja di bidang retail, perusahaan kosmetik, perusahaan garment, penerbitan, dan perfilman. Ternyata ada trik atau ada cara untuk menyesuaikan gaya berbusana kita. Pertama, sesuaikan gaya dengan waktu, tempat, dan jenis acara yang akan dihadiri. Rumusnya adalah dari elemen waktu itu ada dua, pagi, sore, dan malam. Kemudian tempat itu dibagi menjadi 3 elemen, kantor, gedung pertemuan, outdoor maupun indoor, dan juga rumah. Kemudian acara itu dibagi menjadi 4 elemen, ada acara resmi atau formal, pertemuan bisnis, ramah tamah, dan santai. Kemudian penyesuaian gaya berbusana berdasarkan sifat kita, sifat pribadi kita. Ada yang introvert, ada yang extrovert. Nah, yang introvert ini bisa menggunakan busana-busana dengan potongan tertutup. Yang extrovert sebaliknya, ya, bisa menggunakan busana yang terbuka. Kemudian penyesuaian gaya berbusana sesuai dengan bentuk tubuh manusia. Misalkan ada orang yang tinggi kurus, maka usahakan menggunakan motif-motif yang horizontal, ya, supaya tidak terlihat kurus dan tidak terlihat terlalu tinggi. Nah, yang pendek gemuk sebaliknya menggunakan motif atau potongan busana yang vertikal sehingga dia tidak terlihat terlalu pendek gitu. Dan juga jangan menggunakan pakaian-pakaian yang terlalu lebar. Kemudian ada orang yang tinggi tapi gemuk, atau ada juga orang yang pendek tapi kurus gitu ya. Nah, kriteria ini biasanya untuk normal bisa memadukan antara pakaian-pakaian yang motifnya horizontal maupun vertikal. Warna busana, kita juga bisa menyesuaikan gaya berbusana itu dengan warnanya. Ya, kita bisa lihat kalau misalkan warna kulitnya terang, ya, kayak saya terang gitu kan. Nah, akan semakin bercahaya kalau misalkan kita menggunakan busana-busana yang agak gelap, abu, hitam, coklat, dan lain sebagainya. Kemudian kalau misalkan ada yang warna rambut sama matanya kecoklatan, itu juga bisa menggunakan pakaian-pakaian dengan warna yang sama atau warna yang kontras dengan coklat. Kenapa warna ini penting? Karena warna ini merupakan salah satu kunci untuk menampilkan citra diri. Misalkan saya suka warna merah, berarti saya orangnya pemberani, penuh semangat, energi. Hitam misalkan, hitam itu anggun, kuat, dan juga penuh misteri. Nah, ini ada beberapa istilah yang biasa digunakan di dunia kerja, namanya dress code. Bagaimana dress code hari ini, bagaimana dress code untuk acara tersebut gitu. Nah, teman-teman bisa baca sendiri. Ini ada beberapa contohnya, misalkan formal, resmi, sampai ke PDU. Pakaian dinas upacara itu biasanya digunakan oleh kalangan militer.